Iya, makanya. Karena cowoknya udah di-ban sekarang. Berarti harus ada hero lock juga ya dari Ruby Archie masih Halsey ada ya? loh. Iya, masih ada Ruby. Popheus masih ada loh, bahaya Kufra kalau dia juga masih ada. Kufra juga ada. Kufra juga. Ya udah belok deh, Pakito. Ya, Pak Kita juga oke. Pakito oke sih. Pak Kita R7 ya. Mulung. Pasar. Pasa, tapi Hellcard. ada Hellcard. Hellcard yang dibuang. Nah ini nih. Mau main jungler dulu atau mau kasih lihat yang mana nih kartunya? Gold Lane. Gold Lane udah ada sih. Jungler, roamer. Oh, XP. Masalah ini groknya pun kita belum tahu apakah Nah. ini akan menjadi roamer atau menjadi Tadi XP roamer gitu. tadi. Tadi roamer. Hmm. Apakah akan melakukan strategi yang sama untuk menjadikannya roamer kembali? Ya, karena intisarinya sekarang Cecilianya bakal bebas di belakang. Dan harus bisa dicari. Jangan sampai Cecilianya bisa lepasin bad impact-nya, sanguine flow-nya dengan leluasa juga. Karena untuk di garis depannya mereka udah punya Karina kan dari Archie Halsey. Iya. My mission is to protect Tapi lives. Hylos. Hylos. Hylos roamer, Hylos jungler, Kita udah ngelihat Hylos Hylos. XP laner. Tapi Hylos yang di game pertama, weakness point-nya gampang buat dibuka. Gampang banget, ini masalah masih ada one-one. Nah. Jungler? Apa ya? Tapi Hylosnya bisa XP sih, terus terang ini bisa XP loh. Boots-nya pakai Hylos, terus Iya, ini bisa XP. groknya yang masuk jadi Romer. Groknya roamer. jadi roamer. Tadi udah kita lihat ada roamer dan efektif. ya, Mereka hanya tinggal butuh lagi nih, siapa yang bakal menabrak. Lancelot masih ada. ya. Kalau nggak ada Pove ataupun hero-hero lock setelah ini, Lancelot kayaknya keluar deh. Oke. Atau Esmeralda buat Archie Halsey. Esme. Oh, Carmilla. Zom Cecil. Carmilla. Ada combo bucin kemarin yang sempat dikeluarkan oleh EVOS Legends. Yes. Carmilla Yuzong ini kayak bener-bener sempit banget sih. Kalau mau pakai assassin juga bakal berat. Karena Carmilla bisa nge-stun, Iya. bisa nge-regen. Masalah Dan Yuzong bisa lagi. memanggil. Sini. Ini loh, untuk si combo Bucinannya. bucinnya ini loh. Iya. Iya. Sini kamu, Sini. selamat. Dia langsung datang. Iya. Masuk dia ke dalam tubuh dari itu. Ceweknya langsung senyum juga. Aduh, kita bakal kena curse of flower gak ya nanti ya? Itu dia tuh. Ya kan, dengan hero-hero jarak dekat juga curse-nya dari Carmilla bakal efektif dan efisien. Dan akan memencar nih. The Curse of Blood-nya, kita Iya. lihat akan terkena ke arah berapa orang. Dan itu damage-nya akan sangat stabil untuk mengalir bersama dengan Oh, Valir. Valir. Oke, berarti Boy Hylos. Valir. Halus jungler sih. Ya, Hylosnya jungler, Valirnya masuk. Cuman kita tahu bagaimana Valir memang adalah hero yang sangat annoying. Dia punya Searing Torrent untuk bisa memberikan knockback effect. Cuman damage-nya dia gak terlalu besar. Oke. Oke. Menarik ya. Menarik lagi. Siapa yang menyangka Valir Romer akan keluar pula di hari ini? Tidak ada yang menyangka, tapi ini Royal Derby. Pertempuran antara Onyx Sport dan juga Archie Halsey. Siapa yang akan memenangkan di pertarungan ini? Apabila Onyx, berarti kita akan langsung let's go menuju ke game yang kelima. Tapi kalau Archie Halsey berhasil mengambil game ini, berarti Archie Halsey adalah satu tim pertama yang berhasil melaju ke babak Grand Final MPLID season yang 9. Iya, so langsung saja kita masuk ke dalam Land of Dawn MPL Arena. Mana semangatnya? Wow, tentunya masih semangat di game yang keempat tentunya yang akan kita saksikan. Menjadi game penentu lagi dan lagi. Apakah akan ada game kelima atau kita akan melihat ini akan menjadi ending dari semuanya. Oke. Dan Valir sih menurut sini adalah dari Onyx ya. Mereka selalu memberikan kita satu hero yang kejutan di game yang dimana mereka lagi under ya. Seru ya? Ya, mereka ketinggalan 2-0, mereka malah ngasih kita hero-hero yang oke ini gak pernah kita pakai aja sih Bane. Mungkin kita lama bisa bersemi kembali dan menang, efektif, efisien dan kita masih harus menunggu untuk keyboy-nya juga dengan Valir dia sekarang karena balik lagi Valir memang efek sisinya banyak. Tapi dari pemberian damage-nya gak terlalu besar, harus ada item dulu sebelum bisa efektif dan bisa berfungsi maksimal. Oke, dan kali ini dengan sebenarnya ya posisi yang sama di mana cewek dengan popok-popoknya bisa aja ngeharus perlahan tapi pasti ke arah seorang Skylar di area bawah. Dan apakah Archie Halsey mereka mau coba untuk babysit lagi Skylarnya atau justru mereka lebih mementingkan untuk mungkin landing lainnya ya. Jadi Skylar yang benar-benar harus tahan sendirian di area bawah. Tapi Finn udah mulai datang untuk memberikan coveran tentunya ke arah seorang Skylar. Dan memang mapnya harus benar-benar terang banget sih buat Archie Halsey karena ini Onyx Esport tentunya apalagi dengan keberadaan Valir ya.
Burst fireball-nya benar-benar menyisakan, tapi cewek kali ini bakal coba dikejar dan Albert mendapatkan first blood-nya di 1 menit kita yang pertama. Sementara kali ini dari Finn bakal coba untuk mengejar, bakal coba didorong dengan Searing Torrent dan bahkan Kiboy terkena stun, double kill untuk seorang Albert. Yes, dan itu dia memang bisa knockback, tapi kalau dihajar rame-rame nggak bakal ada efek sama sekali dari Valirnya juga. Dan keunggulan dari Arkehosi tadi sudah bisa kita lihat dan bahkan bisa kegulung juga karena di bottom lane tadi dari Skylar berhasil untuk mendapatkan separuh dari Outer Shield Gold yang didapatkan dengan tumbangnya dari seorang cewek atau di bottom lane-nya. Jadi so far so good untuk Arkehosi, dan bahkan dari objektif selanjutnya ini akan dikontes secara terus-menerus dari Arkehosi-nya dan dari Onyx. Karena item mereka masih kurang, ya mau gak mau ini bakal merelakan untuk objektif selanjutnya, yaitu Turtle. Iya, Turtle yang akan coba dikontes kali ini oleh Onyx Esports sendiri. Tapi keberadaan di area depannya sudah ditahan tentunya dari R7 yang menjadi sandbag lagi dan lagi. Tentunya dari R7 yang masih setia ya, jadi garda terdepan untuk Arkehosi dan membuat Onyx Esports tentunya tidak bisa melakukan kontes dengan cukup mudah di Turtle. Yang pertama dari Skylar akan menjadi trade yang cukup manis untuk Onyx Esports tentunya di tangan seorang Sans. Oke, dan seperti mereka akan bergerak semua ke bagian bawah nih mau untuk bisa mendapatkan langsung karena shield turretnya akan digerus habis-habisan. Tapi barusan Sang Mengklo, Bad Impact semuanya dikeluarin guna untuk bisa membackup lalu mengusir mundur pemain dari Onyx. Yes, dengan emblem sendiri dari Kiboy ya, dia punya Avaris di sana. Dengan adanya hybrid attack dan juga ada movement speed lagi dan lagi. Movement speed menjadi faktor penentu kita untuk bisa kabur-kaburan ketika sedang melakukan team fight. Dan ini dia, dengan hero dari Onyx Esports, mereka melemparkan rata-rata untuk skillnya sendiri dari Kiboy dan juga dari Kriannya. Kalau lawannya nggak tumbang, ini bakal ditabrak habis-habisan seperti kita lihat waktu tadi Kiboy terkena terpick off. Yep. Iya. Jadi memang harus mungkin ya lebih memprioritaskan targetnya yang mana yang mau di cover terlebih dahulu. Ketika mereka mau coba untuk nge-babysit Pukin ya ceweknya di area bawah, ini benar-benar harus dimaksimalin banget gold lane-nya. Jangan sampai kayak mungkin dari Valira yang sendirian di area mid terus tiba-tiba keculik. Iya. Karena itu bakal jadi bahaya banget buat Onyx Esports yang sebenarnya bisa unggul untuk di sisi bawahnya. Dan membuat cewek lebih kaya lagi. Ini barusan Donik lagi dikeluarin lagi, tapi Corazon Side menjadi milik dari Skylar. Untuk sekarang udah ada 1 item yang jadi nih Om. Iya. Dan juga untuk Suns-nya baru ada Molten Essence yang diselesaikan. Boots-nya masih dengan Boots-nya, tapi wow, Clay! Wow. Pick off dengan adanya surprise attack dari seorang Boots. Kali ini flicker plus ada wall charge. Tapi kali ini di area bawah mencoba untuk bertahan dari geremburan Onyx. Sementara Finn bersama dengan Skylar ini dari ceweknya dapetin gold turret yang cukup banyak. Bahkan Kiboy masih coba untuk mendorong dengan Searing Torrent kali ini. Tapi cukup itu aja yang bisa didapatkan oleh Arkehosi. Dimana sebenarnya memang mereka harus merelakan sedikit ya untuk gold turretnya ke arah tangan seorang cewek di sini. Yap, ada 2 burst fireball tadi dimiliki oleh Valir yang agak miss ya. Dan pastinya akan ada cooldown yang harus didapatkan. Apabila ingin menargetkan ke arah 1-1 mungkin akan sangat-sangat sulit untuk menggunakan burst fireball. Tapi untuk hero-hero yang berbeda, hero-hero yang lain, contoh seperti Carmilla. Iya. Harusnya itu akan menjadi sebuah counter yang sangat-sangat menyulitkan sekali. Ya, Carmilla terus juga si Karina. Yap. Iya. Ini bisa banget untuk menang dari Searing Torrent. Benar didorong balik ya. Dan Arkehosi mereka berhasil untuk mendapatkan turtle-nya di 5 menit ini untuk 2 turtle yang kedua. Tapi Kiboy cukup meresahkan sih menurut aku. Dan bahkan dengan downing light dari seorang Drian cukup untuk kecicil aja sih sebenarnya ke arah seorang Clay. Tapi permasalahannya kalau Clay-nya kepok terus, kecuri terus, ini bakal susah buat Cecilia dapetin stacknya plus dapetin item untuk ke arah mid sampai late game. Oke, sementara itu untuk kali ini ada pergerakan yang dilakukan oleh Finn guna untuk memberikan backupan terhadap 1-1 yang barusan. Item Kuma, untungnya 1-1 masih punya Needles of Flower di mana dirinya masih bisa selamat. Tapi Finn yang mencoba untuk maju lagi ke bagian depan, ada 2 orang langsung aja mendorong dengan Searing Torrent dan masih selamat sejauh ini. Karena pemain-pemain dari Onyx Esports mereka udah berhasil masuk ke dalam 1 outer turret yang mereka milikin. Tapi wave minionnya harus segera dihilangkan. Dihilangkan dan bahkan di area atas kali ini R7 1 versus 2 tentunya bakal coba untuk menahan aja di area atasnya biar sebenarnya turretnya itu nggak pecah. Yep. Tapi memang yang mungkin lebih mengkhawatirkan adalah sisi bot lane di area bawahnya ya. Karena ini kedua god laner yang masih dijaga dengan cukup baik tentunya dari kedua roamer sendiri untuk kedua timnya. Dan mungkin Xavier juga bersama dengan Xavier sih yang sebenarnya menurut aku lebih ngelihat rotasi dari seorang Driannya ya. Dibandingkan Clay yang lebih bertahan di area mid untuk dapetin stacknya. Yep. Sepertinya terjadi sebuah perubahan posisi ya untuk kali ini di mana
Ada Yuzong yang mungkin aja tidak mau mengeluarkan dirinya, tidak mau menunjukkan dirinya guna untuk menyelamatkan dirinya juga karena ada gempuran yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports. Ada wave minion pula. Namun sepertinya untuk kali ini ketahuan sudah posisi dari R7, tapi Keyboy berada di area river seorang diri memancing-mancing. Dia masih punya burst fireball, dia masih punya lagi Cheering Torrent, dia masih bisa memukul mundur. Dan sekarang ada dua player bersamaan, Clay dan juga Finn. Mereka bisa aja bersatu kapanpun. Iya, dan kali ini, Skylar. Wow. Setelah ada trade yang dilakukan di mana lane-nya sempat ditukar ya dari seorang Skylar ke area atas, masih tidak bisa kabur dari damage yang benar-benar besar banget dari seorang Boots dan bahkan terpick off lagi kali ini. Sementara Sans bakal mencoba untuk menahan dua player sekaligus, bahkan kita ngeliat udah ada Black Dragon Form dibuka mengarah ke arah seorang Sans, tapi di area depannya Boots yang bakal coba ditahan begitu saja. Terkena Freddy's Death dan bahkan Dragon Tail yang connect kali ini, tapi ternyata Boots masih bisa untuk ditumbangkan. Sementara dari Vinia bakal coba untuk menahan di area depan dan Albert masih bisa selamatkan, masih bisa survive dari seorang Albert meskipun Downing Light yang sudah connect dari seorang Drian. Oke, Downing Light di menit segini sudah memberikan efek yang cukup maksimal, tapi di area yang berbeda. Oh no. Inner turret satu lagi hancur. Finn yang akankah tertangkap pas satu kali ini ada law and order yang udah connect, tapi dia harus mengeluarkan satu flickernya guna untuk bisa kabur dari tersebut. Dan hampir aja ada Kamehameha laser antar kota antar provinsi yang memang bisa mengenai juga ke arah dari Finn. Iya, hampir banget, tipis Sans, banget. Tapi Sans tenang, masih ada Glorious Pathway. Tenang, masih bisa regen SP. Agak ngeri ya. Agak ngeri, kita yang deg-degan. Ya, karena Memang. kalau tadi tumbang dengan turtle langsung Ya. men. Hashtag MPL di TikTok keluar. Langsung pasti fix. Rame langsung. Aduh, sampai batuk Langsung, saya. ya. Oke. Tapi untungnya dikalkulasi sama Sans ya, masih ada Yep. Glorious Pathway juga. Iya. Dan untuk itemnya ke bawah. Ya dari Bootsnya tadi 2 kali sih dia memberikan serangan kejutan ya. Flicker langsung wild charge juga karena dia sudah memiliki heptasis. Dan bisa mengarah ke BOD sebentar lagi di sini. Oke, dari BOD-nya yang lagi ongoing ya ini ya. Dari Boots sendiri menggunakan high end drive dan menambah damage tentunya untuk seorang Boots. Tapi kali ini lihat dengan satu buah Power of Nature ini tentunya pemain-pemain dari Araki Hoshi mereka harusnya udah mulai respect juga sih damage dari seorang Boots karena dia gak bakal ragu untuk maju di area depannya. Dan bahkan ngecicil aja sih sebenarnya dari Boots bukan menjadi seorang eksekutor. Tapi kali ini dari Clay yang masih mencari stuck juga dan posisinya Clay ini ketinggalan dari segi levelnya juga lumayan sih sebenarnya dibandingkan sama Keyboy ya. Tapi Keyboy di sini juga agak sedikit struggle untuk mendapatkan levelnya, dimana ini berkali-kali Keyboy mencoba untuk nge-spam ke arah burst fireball-nya. Dan lagi-lagi dari Onyx Esports mereka bawa hero yang full dengan range-nya juga ya. Dimana ada Keyboy, lalu ada seorang Drian juga, cewek lagi-lagi. Dan bahkan turret di area bawah yang sudah mulai gundul untuk Araki Hoshi memperkuat Onyx Esports untuk segi rotasinya. Oke. Sekarang mereka berfokus untuk berada di area mid karena hanya tinggal itu aja. Barusan ada lagi Mystic Field-nya kena ke arah 2 orang dan ini akan menjadi serangan yang akan dilakukan oleh Onyx Esports. Ada 2 player sekali ini yang langsung menghilang dari Araki Hoshi dengan sangat-sangat cepat. Itu adalah penculikan tepat di depan mata pemain-pemain dari Araki Hoshi. Iya, ngeliat dengan adanya shield yang on point banget yang kita ngeliat dari barriernya dari seorang Boots menutup pergerakan. Araki Hoshi nggak bisa nge-cover Albert yang udah kejepit tadi di situ. Ya, langsung di flicker, langsung kena wild charge juga. Dan bahkan di belakangnya masih ada Keyboy kan yang dari tadi selalu mendorong pemain-pemain Araki Hoshi untuk mundur ke belakang. Yap, dan harusnya untuk kali ini Lordnya akan menjadi milik dari Onyx Esports tanpa ada gangguan yang berarti. Wow, ini menurut aku Xavier PR-nya sih Seada-adanya nih. menurut aku ini PR berat banget sih Betul. sebenarnya buat Araki Hoshi ya. Karena mereka nggak punya cara gimana caranya mereka ngestopin Drian di area backline. Ya. Itu Drian, masih ada temannya lagi kan? Iya. Masih ada Valir. Masih ada Valir. Valirnya yang annoying. dari Valirnya tinggal ngedorong aja. Dorong. Nge-spam burst fireball. Fireball-nya. Dianya dari belakang udah tinggal langsung. nembak aja. Iya, apalagi kalau War nggak ada minion itu enak banget loh deh. Akan terfokus ke arah hero-hero berfireball-nya. Karena di saat ada minion itu akan sangat-sangat mengganggu sekali. Apa untuk sekarang ada konsep langsung dikeluarkan. Mulai aja menggigit ke arah R7. R7 sempat masuk langsung ke dalam. Sakit Tapi banget. satu best turret pun gak bisa melindungi pergerakan dari R7. Di mana sekarang mereka udah punya long range siap untuk langsung menabrak masuk. Dan juga menjabakkan kedudukan karena sekarang playnya berada di bagian belakang. no. Tapi Mystic Veil-nya udah langsung kena ke arah 2 orang. Albertnya berusaha untuk mundur dan juga pergi dari area tersebut. Dan hampir aja mereka bisa langsung masuk ke dalam area pertahanan Araki Hoshi. Dan meskipun dengan Lord yang sudah ditumbangkan, tapi lagi-lagi ini PR dari Araki Hoshi gimana caranya
mereka loncat ke arah belakang. Karena berkali-kali L7 coba untuk ngebuka dengan adanya satu Black Dragon Form, dia udah tumbang duluan. Digigit sama Python Kupa, didorong dengan adanya Keyboy tentunya dengan Burst Fireball dan juga satu buah Searing Torrent. Ini gak cukup dari R7-nya. Dia punya Petrify tapi ketika dia mau landing, ini udah ketahan semua sama damage yang benar-benar udah besar banget buat Onyx Esports. Lihat di menit yang ke-12. 6.000 perbedaan net worth-nya. Ya. Tapi kalian bisa lihat setupnya rapi banget sih tadi. Rapi banget. Kupa dari Kibonya langsung nyosor kanan. Nyosor. Dia buka kanan biar gak kena minionnya. Oke. Burst Fireball. Dan Vengeance Flame-nya juga udah dibuka biar nambah range. Nah ini dia nih, Keyboy-nya mendorong lagi dengan Shearing Torrent, gak boleh mendekat. Dimana Burst Fireball-nya udah langsung aja maju ke depan. Tapi sekarang Sanguine Claw, Bad Impact udah mulai berasa banget damage-nya di saat masuk ke dalam tubuh dari Valier. Iya, dan ini sebenarnya juga menurut aku agak sedikit sulit ya. Ketika mungkin R7 bisa coba untuk nyulik ke arah Xavier ya. Kalau misalnya bisa pun, Ya. itu harus dari sisi blind spot gak sih kok? Kayak dia coba datang dari kanan, Ya. terus dia coba untuk ngedistract atau mecahin team fight-nya antara Xavier dan juga yang lain. Atau R7 Ya mungkin. semua butuh R7 sih. sebenarnya. Butuh Iya, R7. R7. Kunci di R7. Tapi kalau R7 yang nggak bisa coba pecahin team fight-nya, nggak bisa coba untuk nge-care ke arah belakang, ini susah banget. RQHOSI berkali-kali mereka mau coba untuk push maju paksa team fight, didorong terus-terus sama seorang Valier. Dipancing ya, dikasih lihat bahkan kalau dia ada di dalam rumput sana. Lihat Terus di Rian. spam fireballnya. Iya. 42.000 loh. Enak banget loh, masalahnya nggak ada minion nih. Mereka bisa fokus. Dan Iya. targetnya bukan one-one. Yang lainnya berjalan kaki, bukan berlompat-lompat. Ini akan sangat-sangat nikmat sekali untuk Keyboy bisa mengeluarkan seluruh resource skill yang dia miliki. Ya, dan tadinya RQHOSI adalah tim yang super agresif. Kalau berhadapan dengan seperti ini mau gak mau mereka bermain defensif. Yap. Karena nabrak, didorong Searing Torrent. Ada Nabrak Valier di sana. didorong. Iya. Nabrak didorong. Yang satu udah sayang, yang satu nggak mau gitu loh. Jangan. Yang satu mau coba ngegrusuh, yang satu Iya. menolak ya. Ini gimana ya, kayak pergi ke kota Malang, dijamu akunya udah sayang tapi kamunya yang gak mau. Dan sekarang pertempurannya, Lordnya pun berhasil lagi diamankan oleh pemain dari Onyx Esports. Karena untuk sekarang ada satu player lagi yang berhasil dihancurkan kah? Namun seperti apa paling Kupa akan menjadi korban, mereka hanya sisa berempat. Mereka berhasil mendapatkan dua orang sekaligus lewat Dowdy Light yang begitu mematikan. Ada lagi satu pergerakan lewat Bulls yang mulai maju ke bagian depan. Namun ditembakkan lagi di kawasan Opti, namun damage-nya masih belum begitu berarti. Gila, Keyboy Keyboy. satu maju, dia flicker, dia ingin mendapatkan R7 dan R7-nya pun langsung dihancurkan tanpa bisa memberikan efek balasan apapun. Karena sekarang mereka berempat dengan satu wave minion, mereka berkesempatan untuk bisa menghancurkan lagi satu pesta di area mid-nya pun gak punya cara yang cukup panjang. Gila. Karinanya dihancurkan pula. Glorious Pathway Lord-nya udah masuk ke dalam satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari RQHOSI. Akankah mereka bisa berhasil? Tapi inilah jawabannya akan kita tunggu-tunggu, Cimomo. Dan bahkan kali ini lihat masih coba ditahan. Downing Light lagi dan lagi dari seorang Brian Unstoppable dan bahkan Clay pun double kill diamankan. Tapi itu gak cukup untuk RQHOSI. 2 sama disamakan kali ini posisi kedudukan skornya. Menolak untuk tidak mau turun ke lower bracket. Di mana Onyx masih terlihat sangat amat kuat dan menurut aku